Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jalla wa'ala, salatan wassalaman ala rasulillah amma ba'd. Yang saya hormati teman-teman sekalian, hadir bersama saya Prof. Abdul Muhid, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni. Kalau ada forum kok rektor dan wareknya hadir, itu berarti atensi besar. Kami memberikan atensi yang luar biasa besar supaya kampus UIN Sunan Ampel Surabaya bisa menjadi rumah kedua bagi mahasiswa dan pegawai. Ada Bu Koordinator Pusat PSGA, Mbak Lili Huria, Doktor, teman-teman sekalian, para wakil dekan, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, teman-teman saya dari kampus mitra yang hadir di acara kita pada 1 minggu ya acaranya kita di sini. Oh 3 hari. Kalau 1 minggu diajak jalan-jalan lah kemana gitu. Walaupun 3 hari kan masih bisa diajak jalan-jalan. Malam apa gimana? Biar explore Surabaya dan sekitar. Kan belum pernah ke Kota Lama Surabaya ya? Belum kan? Ajaklah Kota Lama Surabaya. Agak menarik karena ada Kota Lama yang dibagi dengan menggunakan tata kelola zonasi. Ada zonasi Eropa, ada zonasi Arab, ada zonasi Melayu, dan ada zonasi pecinan. Jadi di Surabaya ada Kota Lama dengan 4 zona. Harus datang lah, harus explore. Siapkan Bu Lili. Kendaraan kan kampus banyak kendaraan tuh untuk mengajak teman-teman, walaupun nggak sempat siang malam, ada waktu yang diajak-ajak untuk explore. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman yang saya muliakan, saya secara pribadi dan kami pimpinan UIN Surabaya menempatkan perempuan pada posisi yang sangat mulia, sangat tinggi. Kalau ada di antara pejabat saya di kampus ini, di UINSA, kok pacaran sama mahasiswi, melakukan praktek mulai KDRT sampai pacaran lagi, tak ganti Pak, tak turunkan Pak. Urusan administrasi macam-macam, urusan Mas Sapar yang ahli hukum kita di belakang. Urusan implikasi hukum, urusan Mas Sapar. Urusan saya adalah ingin menjamin UINSA itu tempat yang nyaman dan aman bagi seluruh pegawai dan mahasiswa. Tidak ada ruang bagi kekerasan berbasis gender. Nah, karena itu Ibu Bapak yang saya hormati, saya melihat bahwa acara kita hingga 3 hari ini sangat penting sekali. Di mana pentingnya dan apa yang harus kita lakukan, teman-teman sekalian? Mohon teman-teman yang nanti menulis buku, jangan menulis buku tentang gender dengan madhab lama. Tinggalkan madhab lama, masuk madhab baru dalam penyusunan dan perumusan materi dalam bentuk buku dan seterusnya. Kalau buku gender banyak banget. Saya ini pegiat gender generasi pertama di kampus ini. Ketua PSW waktu itu Prof. Zaitun Subhan, dan saya sekretarisnya. Kalau kita bicara tentang buku-buku atau telaah tentang gender, banyak banget. Apalagi di UINSA ini gender mainstreaming sudah selesai, udah lama sekali. Saya aja tahun 98 menjadi pegiat PSW waktu itu, sampai tahun 2001 kalau nggak salah ya. Terus saya 2002 berangkat ke Australia kuliah. Saya kasih contoh bagaimana teman-teman yang ahli di bidang kajian teks itu mohon keluar dari jebakan model lama. Contoh,
selalu kita berhenti mengatakan ada hadis misoginis. Hadis-hadis misoginis ini hadis-hadis yang menempatkan perempuan pada posisi yang layak untuk direndahkan. Nah, yang misoginis ini bisa karena mungkin matanya dipertanyakan atau penafsiran dipertanyakan. Saya kasih contoh. Ada hadis yang mengatakan begini, al-mar'atu naqisatu aqlin wa dinin. Yang menempatkan artinya gini, perempuan itu naqisatu aqlin, separuh akalnya, wa dinin, separuh pula agamanya dibanding laki-laki. Jadi kalau laki-laki itu utuh akalnya, perempuan separuh. Fakta itu kan nggak terrefleksikan dalam kehidupan publik. 10 mahasiswa terbaik, laki-lakinya cuma 1. 9, 8, 9 perempuan semua tuh. Jadi membaca hadis itu, hadis yang lahir 14 abad setengah yang lalu, umpama begitu ya, roughly speaking, lalu dibaca dengan perspektif hari ini, itulah yang kemudian dikenal dalam tradisi intelektual yang disebut dengan anakronisme sejarah, historical anachronism. Membaca fakta 14 abad yang lalu dari perspektif dan kultur era berbeda, masyarakat berbeda. Kalau mau membaca, bacalah dengan menggunakan kultur zaman itu, mindset mental zaman itu baru clear. Yang kedua, kenapa muncul anakronisme sejarah? Karena kita hanya berhenti mengatakan separuh akal, separuh agamanya. Please, teman-teman yang kajian teksnya kuat, siapa yang mengatakan isim fa'il tidak punya zaman? Nah, ini teman-teman yang kajian teks. Isim fa'il itu punya zaman. Kalau jumlahnya, kalau susunan tarkibnya itu idofiyah. Tapi kalau kemudian dia punya maf'ul, maka dia zamannya zaman mustakbal. Tapi kalau pakai idofah, mudhaf ilaih, itu zamannya zaman madhi. Keterangan waktunya pada masa kejadian sudah lewat. Mari kita lihat. Tolong bandingkan. Ini redaksi hadisnya adalah al-mar'atu naqisatu aqlin wa dinin. Itu kan mudhaf ilaih itu. Naqisatu aqlin wa dinin. Naqisatu mudhaf, dinin itu mudhaf ilaih. Coba dibandingkan dengan ayat yang mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifatan. Sama-sama isim fa'il. Satu naqisatun, yang kedua ja'ilun. Sama-sama isim fa'il. Tapi kalau hadis tadi itu tarkibnya tarkib idhofi, mudhaf ilaih, berarti itu zamannya zaman mustakbal. Hadis itu hadis, bukan hadis insya'i, hanya khobar saja, menjelaskan bahwa ada era bahwa perempuan waktu itu dianggap atau dideskripsikan sebagai orang atau hamba yang kapasitas intelektualnya separuh. Kenapa separuh? Lah ya iya, mau didomestifikasi. Gak ada perempuan masuk ruang publik. Waktu itu tidak ada koordinator PSGA, belum ada waktu itu yang perempuan. Zamannya zaman madhi, isim fa'il, dia targetnya idhofi, mudhaf ilaih. Maka zaman implikasi waktu yang muncul ada implikasi madhi yang sudah lewat. Tidak bisa dimaknai setelah itu. Kenapa? Targetnya target idhofi. Beda dengan ayat tadi itu, ini ja'ilun fil ardi khalifatin apa khalifatan? Khalifatan. Kenapa? Khalifatan ini maf'ul bih. Berarti dia punya, kalau ada maf'ul bih berarti ada fi'il fa'il. Di mana fi'il fa'ilnya? Ada isim fa'il namanya ja'ilun. Tapi dia punya maf'ul, berarti dia isim yang jadi fi'il. Mumet toh? Tidak sesederhana itu, teman-teman sekalian. Ini kalau dibongkar dengan analisis tekstual, itu keren.
Kalau dijelaskan almar'atu naqisatu aqlin wa dinin, ini hadis misoginis yang merendahkan perempuan, titik. Sampean tidak menjelaskan sesuatu dari perspektif zaman wal makan, yang disebut dengan perspektif zamkania, perspektif yang menggabungkan antara zaman wal makan. Prof Fauzia naik, Prof, sahabat saya ini. Jadi pesan saya kepada teman-teman sekalian, dalam merumuskan dan menuliskan buku, tinggalkan model lama yang hanya substansinya itu sering. Coba jangan lihat buku-buku gender itu, satu deskripsi, yang kedua lebih deduktif. Ini postulat, ini dalil, ini lalu kemudian dideduksi. Anak-anak hari ini sampai aja loh, itu tuh yang paling disukai itu adalah model induktif. Haji paling keren tuh Haji Torik. Loh, nyaut toh? Ya enggak? Sampai kalau misalnya haji itu tidak sah kalau baru berusia 2 bulan. Itu deduktif. Begitu saya sebut haji yang menaik, haji Torik, langsung ketawa. Ya enggak? Kenapa saya di wisuda hari kedua saya mengatakan ada wisudawan bilang begini, Gus, yang serius ya, biar cepat wisuda. Saya bilang, lu kuliah harus serius, jangan lemot, jangan males, jangan jadi ya. Nyaut kan? Yang nggak nyaut kelihatan usianya sudah tua. Pak Mahir nggak nyaut, beda generasi. Tapi sobat, jangan ya dek ya. Ayo yang perempuan bilang, jangan ya mas ya. Loh, nyaut. Tulislah dengan cara induktif, karena itu akan membuat orang tertarik. Mbak Lili ini ahlinya. Hari ini teman-teman sekalian, saya sering menyampaikan ada 2 prinsip yang sering dilupakan, antara yang penting dan yang menarik. Orang tua itu biasanya yang dibilang, yang diomong yang penting. Itulah orang tua. Tutur itu apa? Suka menasihati, suka mengarahkan, dan yang dibicarakan selalu ngomong yang penting. Anak muda konsentrasinya bukan yang penting, anak muda itu konsentrasinya yang menarik. Penting tapi garing, Pak. Penting tapi gak menarik. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tapi panjenengannya lebih ahli ya, Mbak Lili ya. Tapi kalau saya usul, munculkanlah banyak case dalam penulisan, case based teaching materials. Kalau tidak kemudian ibu bapak mungkin case macam-macam, prinsipnya induktif, jangan deduktif. Kalau deduktif, terlalu banyak buku tentang gender hari ini. Nanti ikuti ya, saya mau menerbitkan buku Agustus ini, judulnya Sosiologi Haji, kisah belajar dari kisah nyata di Arab Saudi. Saya kemarin sama Prof Ila, ketemu Prof Ila di Saudi, di Mekah. Saya tulis. Kenapa saya tiap hari menulis? Karena ada data yang bagi saya terlalu mewah untuk dilupakan. Bagaimana mungkin saya sebagai anggota tim monitoring dan evaluasi, saya bisa masuk ke semua pusat data. Dan itu eman kalau tidak ditulis. Tapi cara menarasikannya itu case based. Coba cek deh tulisan saya 1 bulan terakhir tentang haji. Hampir tiap sehari bisa 3. Itu nggak ada yang deduktif, nggak ada. Semua induktif. Karena saya tahu kalau deduktif itu manasik haji. Saya tidak nulis tentang manasik haji, saya nulis tentang sosiologi haji. Itu teman-teman sekalian. Nah, cara menarasikannya, teman-teman ahli di bidang teks, kajian teks, bongkar cara
merumuskan. Coba saya bilang, nggak bisa haji usia 2 bulan, nggak dikenal dalam fikih. Sampean nggak tertarik. Tahu Haji Thorik? Nah, ya toh, nyaut kan? Jangan ya, Dik ya. Nyaut. Pak Mahir nggak nyaut, harus tua Pak. Gitu. Nah, jangan jauh-jauh dari tren hari ini dan perkembangan ke depan, supaya materi yang teman-teman tulis 4 nanti itu tidak dijauhi yang lain. Jangan sampai kemudian baca buku begini nih, baca judul, lalu di awal sama nggak tertarik lagi. Kenapa? Seru isinya, udah tahu isinya gitu. Yang kedua, ada tantangan berat yang harus dihadapi oleh penulis. Apa itu? Tanpa baca buku, teman-teman pembaca itu sudah disuguhi oleh banyak materi yang mereka bisa akses secara online. Bagaimana, ini tantangan kedua, bagaimana membuat calon pembaca buku yang ibu bapak tulis itu kira-kira kalau tidak membaca buku ini nggak akan utuh pengetahuan tentang fikih anti kekerasan seksual pada perempuan. Kalau ternyata belum baca buku ini, materinya sudah bisa diperoleh secara online, buat apa? Nggak akan laku di pasaran. Kalah sama Haji Thorik tuh. Coba lihat teman-teman sekalian, pergilah ke toko buku, ke Gramedia. Buku-buku yang banyak beredar di pasaran itu buku-buku yang menyajikan materi yang sulit sekalipun disajikan secara populer. Coba lihat yang ditenteng anak-anak sekarang itu, buku yang beredar dulu di TikTok. Ipar Adalah Maut itu sudah beredar dulu, baru muncul novelnya, baru muncul metamorfosis metamorfosis di media dalam bentuk film. Ini bentar lagi akan muncul lagi, viral banget. Suamiku ibu tiriku ternyata istri pertama suamiku. Coba Pak Mahir bengong, wong tua Pak. Ya nggak, ikuti nggak itu? Ya kan? Baca itu, dibikin menarik dulu teman-teman sekalian, disosialisasikan. Maka kenapa ada trailer dalam video, kenapa ada flyer, itu teaser. Itu semua adalah teaser. Kayak teman-teman kalau pergi ke restoran yang mapan itu loh ya, kan yang kuat dulu kan makanan pembuka, bukan menu utama. Loh, sampai ke warung, begitu keluar langsung makan besar. Ini masalahnya, repotnya di situ. Itulah teaser, ibu bapak sekalian saya hormati. Saya usul, jadi jangan jauh-jauh dari perkembangan terakhir, supaya yang kita tulis nanti menarik. Yang kita tulis menarik. Kalau nanti tunggu buku saya, ya, Sosiologi Haji, ntar lagi akan beredar di pasaran. Nah, ini teaser ini. Ini teaser. Lebih dari itu, Bapak Ibu sekalian, saya menyambut baik acara 3 hari ke depan ini. Apalagi ada Prof. Fauzi yang ahli di bidang studi gender dan anak. Beliau ya ilmuwan di bidang fikih. Beliau juga praktisi karena terlibat langsung di situ dan seterusnya. Ada Prof. Mutima, sahabat saya juga di UNESA. Teman saya itu S2 itu. Mana Bu Mutim? Nah, itu teman saya S2 itu, Prof. Mutim itu. Satu kelas S2 di UNESA. Terus saya murtad dari dunia itu. Nah, ibu bapak yang saya hormati, ada hal lain yang saya ingin mengintrodusir di pertemuan ini. Saya tadi juga bilang ke Bu Lili yang nanti kita akan garap bersama-sama, Bapak Ibu sekalian. Saya nanti akan detailing dengan beliau dan Prof. Muhid di kampus.
Tapi yang terkait dengan penulisan buku ini, catatan saya adalah, Bapak Ibu sekalian, ya buku daras iya, tapi cara menarasikannya, teman-teman coba lihat. Kalau teman-teman pergi ke toko buku internasional, itu ada cara mengkonversi buku daras ke dalam namanya chicken soup publication. Publikasi seperti apa namanya, sup ayam. Ngomongin soal Abraham Noam Chomsky dibentuk dalam buku yang ngepop. Buku tentang Gideon, jadi seri-seri filsafat. Kalau kita peroleh, sekarang bisa kita peroleh secara gratis. Kita download PDF-nya secara gratis for free. Litgen lah, macam-macam itu. Kalau masih enggak, ada jurnal yang di password, bobol aja pakai Sci-Hub. Bobol semua itu. Tapi yang nggak bisa diakses itu buku-buku pop yang sulit dijadikan sebagai buku pop, namanya chicken soup publication. Jadi publikasi orang seperti makan sup, nggak pakai lama, ngalir aja gitu. Nah, saya berpikir bahwa kalau kita mau memperbaiki ruang publik hari ini, pendidikan tinggi itu instrumen penting. Tapi kelemahan perguruan tinggi selama ini selalu mengambil jarak dari konsumen, termasuk konsumen perbukuan. Maka wajar kalau Rizky, mantan istrinya Desta itu, bikin buku namanya Kamu Tidak, coba lihat, Kamu Tidak Istimewa. Bukunya mantan istrinya Desta, apa judulnya? Natasha Rizky. Dan buku itu, Kamu Tidak Istimewa. Warek Tiga nggak baca gitu-gitu tuh, nggak baca, kan lebih tua dari saya. Coba lihat, orang langsung mengatakan, asosiasinya adalah ini buku tentang pengalaman pribadinya dia dengan Desta. Laku keras buku itu, laku keras, inden. Samen kalau beli bulan lalu nggak akan dapat di toko-toko buku yang beredar. Inden buku itu. Natasha Rizky, kenapa? Kamu Tidak Istimewa itu berarti kamunya ke Desta kan? Karena pasca perceraian. Kata dia enggak. Jadi dia menceritakan tentang dirinya, menceritakan, harus bacalah buku itu untuk mencari inspirasi, bukan mencari inspirasi perceraian. Bagaimana kemudian Natasha Rizky itu bisa menceritakan materi-materi dengan cara ngepop gitu. Nah, ini sih kalau boleh menyarankan. Nah, penulisan yang agak ngepop begitu akan menjadi daya tarik tersendiri gitu. Nah, selama ini kita mengatakan kalau buku daras itu buku yang kering kan, yang buku yang materinya itu kayak ada formalinnya gitu loh, dikunyah nggak bisa, ditelan berbahaya, dipahami susah gitu. Kenapa? Karena tidak dekat dengan, gagal membaca prinsip leadership. Teman-teman sekalian, yang terakhir, telaah leadership. Kita ini nulis buku ini untuk siapa? Siapa pasar pembaca kita? Itu harus paham. Kalau gagal, saya menulis buku sosiologi haji, sasaran pembaca saya jelas, calon jamaah haji. Itu calon jamaah haji. Jadi calon jamaah haji itu harus baca buku saya. Kalau dia mendengar cerita orang yang berhaji tahun sebelum 2024, banyak tersesat. Yang updated harus baca buku saya. Nah, karena gitu. Karena saya sangat sadar leadership buku saya yang akan beredar itu adalah calon jemaah haji. Calon jemaah haji itu bukan orang akademisi semata-mata. Yang orang awam banyak sekali yang tidak mengerti agama, baru bisa baca Quran. Orang yang baru belajar agama banyak banget. Itu yang saya sasar.
Nah, kalau kita gagal memetakan, menelaah, membaca dari awal, mengantisipasi leadership kita, maka akan ada jarak antara buku yang kita tulis dengan calon pembaca. Nah, karena itu ya, ibu bapak sekalian, teman-teman yang saya hormati, saya bertobat telat, tapi saya menemukan banyak manfaatnya. Walaupun telat bertobat. Saya ini masuk sosial media itu baru akhir tahun yang lalu. Saya itu baru saja main sosmed itu. Sebelumnya saya pengamat sosmed. Jadi kalau ada gitu, ke istri saya, buka dong IG-nya anak saya. Tapi sejak kira-kira menjelang akhir tahun lalu Prof ya, saya baru punya akun sosial media. Kenapa? Karena dengan cara itu saya sekarang bisa menyelami dunia adik-adik mahasiswa. Jangan ya dek ya. Kalau sampean nggak main sosmed, nggak bisa mengetahui selera anak-anak sekarang. Algoritma sampean kan akan muncul ke sendirinya kalau masuk dunia itu. Nah, dengan cara itu menurut saya, ibu bapak sekalian, dunia perguruan tinggi kita ini harus hadir dekat dengan konsumen kita. Siapa mereka? Ya adik-adik sekalian. Adik-adik sekalian. Kenapa? Isyarat itu beda zaman, beda cara memaknainya. Dulu zaman Pak Mahir masih muda, tahun 90-an awal, apel ke calon istri jam 9. Lalu jam 9 kok udah nggak sopan, udah malam. Zaman dulu loh ya, zaman dulu. Calon mertua di belakang dehem, batuk kecil-kecil. Pak Mel udah ketakutan, minta izin pulang, hanya membaca isyarat dehem. Coba lakukan itu kepada anak muda sekarang. Jam 9 belum pulang diapelin, teman-teman coba dehemin dari dalam. Bapak lu bengek. Batuk ya, kasih dong obat. Nggak sama cara membaca isyaratnya. Nah, terakhir saya mengajak kepada kita semua dalam menyusun 4 buku tadi itu, bacalah isyarat anak muda supaya ada kedekatan emosi antara materi yang kita baca, yang kita tulis dengan situasi namanya anticipated readers, pembaca yang kita bayangkan, atau expected readers ya, pembaca yang kita bayangkan mereka akan membaca buku kita, supaya ada kedekatan psikologis dari awal buku itu disusun dengan pembaca sekalian. Mudah-mudahan 3 hari ini menghasilkan naskah yang sangat baik, sehingga nanti review pada bulan September ya, Mbak Lili ya, Agustus akhir bisa merupakan bagian dari akhir penulisan buku ini, lalu berikutnya bisa dinikmati oleh adik-adik mahasiswa kita seluruhnya. Terakhir, saya berharap bahwa khususnya di UIN Sonampa Surabaya, tidak hanya 2 fakultas yang akan memanfaatkan buku ini, tapi semua prodi, karena genre itu cross cutting issue, bukan separated teaching material yang hanya bisa dinikmati oleh mereka-mereka yang ada di dunia studi gender, karena persoalan perempuan, persoalan kita bersama, persoalan gender, persoalan kita bersama. Maka menghormati gender, menghormati perempuan, menghormati relasi laki perempuan, bukan sekedar ajaran agama, tapi juga prinsip kemanusiaan yang harus kita junjung tinggi bersama-sama, terutama di perguruan tinggi. Terima kasih. Maka mari kita buka bersama-sama acara work session, workshop kita ini hingga 3 hari ke depan dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.